السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan dan kesehatan untuk datang ke majlisul ilm. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi detik demi detik dari waktu kita di majlisul ilm ini. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kita ingatkan kembali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan untuknya, maka Allah akan memberinya pemahaman di dalam agama. Namun tentunya ikhwani fiddin a'azakumullah, tidak mungkin kita akan memahami agama ini kalau kita tidak menuntut ilmu. Dan tidak mungkin kita akan meraih ilmu itu jika kita tidak ikhlas di dalam menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, serius di dalam menuntut ilmu. Karena ulama mengatakan, innal ilma la yu'tika ba'dahu hatta tu'tiyahu kullak. Ilmu itu tidak akan memberimu sebagian darinya, sebagian, sehingga engkau memberikan kepadanya semua yang engkau miliki. Semua yang kita miliki kita berikan kepada ilmu, itu pun kita akan mendapatkan sebagian dari ilmu itu. Lalu bagaimana kalau kita memberikan ilmu ini sebagian kecil dari waktu kita? Apa yang kita akan dapatkan ayo ikhwah? Semakin sedikit kita memahami ilmu agama ini, maka semakin sedikit pula kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang kita dapatkan. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Dalam pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan bahwa salah satu cara untuk bisa selamat di dunia dan di akhirat adalah ittiba'u sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita menyampaikan perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim di mana beliau mengatakan, sebesar apa kita mengikuti sunnah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sebesar itu pula kemuliaan, kecukupan, kemenangan yang kita raih dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin sedikit ittiba' kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semakin sedikit pula kemuliaan, kecukupan dan kemenangan yang kita akan dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terakhir yang kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Mari kita lanjutkan ayol ikhwah. Lalu kata Syekh, wa amma man kanat a'maluhu ala ghairi hadi Rasul sallallahu alaihi wasallam fa innahu yakunu ba'idan 'anil najat. Adapun orang-orang yang amalan-amalannya jauh dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang yang seperti ini dia akan jauh juga dari keselamatan di dunia dan di akhirat. Bagaimana tidak ayyuhal ikhwah? Allah mengutus Rasul itu tujuannya adalah untuk mengajarkan kepada kita apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu demi keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Kalau kita tidak mengikuti cara-cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kita mengikuti cara-cara selain caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk apa dia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, bagaimana kita bisa selamat kalau kita mengikuti cara selain caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kita meninggalkan caranya Rasulullah? Bukankah ini merupakan musibah yang sangat besar? Utusan Allah kita tidak ikuti, lalu yang kita ikuti adalah manusia biasa. Ya, manusia yang tidak mungkin salah karena dia mendapatkan wahyu dari Allah, kita tinggalkan. Lalu kita ikuti manusia yang penuh dengan kesalahan. Bukankah namanya ini adalah suatu kebodohan? Ya. Kemudian, wa a'maluhu mardudatun alaihi. Dan semua amalan-amalan yang dia lakukan itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui lisan rasulnya. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, apa saja yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh kita tinggalkan. Ya, tidak boleh kita ganti dia dengan ajaran selain ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita ganti dia, kita tukar dia dengan cara-cara selain caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullah salam al-afiyah. Fal a'malul maqbulah, amalan-amalan yang diterima oleh Allah, allati yanju 'amiluha yaumal qiyamah, ya, di mana yang mengamalkannya akan selamat pada hari kiamat, hiyal muwafiqah li hadyin nabiyil karim sallallahu alaihi wasallam, yaitu amalan-amalan yang sesuai dengan yang diajarkan dan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit pun tidak boleh kita merubahnya. Ya. Tidak boleh kita melebihi, tidak boleh kita mengurangi. Kalau kita lebihi, kita kurangi, maka itu namanya bid'ah. Dan setiap bid'ah itu adalah dhalalah. Dan setiap dhalalah itu adalah finnar. Ya. Kemudian, kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalannya itu tertolak. Ya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus dia sesuai dengan yang dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
baru dia akan diterima. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Di kajian yang sebelumnya kita menjelaskan bagaimana sahabat itu secara detail menyampaikan kepada kita gerakan-gerakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai jari-jari kakinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sujud kemana arahnya itu disampaikan kepada kita. Padahal itu adalah sesuatu yang sangat sederhana. Lalu bagaimana dengan sesuatu yang lebih besar dari itu? Kita katakan juga keluar masuk kamar mandi diajarkan kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doanya. Ya. Duduk untuk buang air kecil, buang air besar juga diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ajaran ini itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu berarti ajaran ini atau cara yang seperti ini adalah cara yang paling baik karena dia mendatangkan pahala dari Allah, kemudian yang paling sehat karena yang paling tahu tentang manusia itu adalah siapa? Allah. Dia yang mengajarkan kita begini cara kamu buang air kecil, begini cara kamu buang air besar, begini cara kamu duduk, begini cara kamu makan, dan seterusnya. Lalu kita tinggalkan cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kita berpegang dengan ajaran selain ajarannya Rasulullah SAW. Bukankah kurang ajar namanya ini? Dan bagaimana seseorang itu akan bisa mendapatkan keselamatan, kebahagiaan di dunia dan akhirat kalau Rasulullah SAW ditinggalkan lalu dia berpegang dengan ajaran selain ajarannya Rasulullah SAW. Ya. Jadi kata Rasulullah SAW, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalannya itu tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ikhwani fi din azakumullah, setiap amalan-amalan itu, apakah itu salat, ataukah itu puasa, ataukah itu sedekah, ataukah itu haji, semua amalan-amalan itu pasti akan ditanya dengan dua kata tanya. Ya, lima wa kaifa. Semuanya begitu. Ditanya dengan dua kata tanya, lima wa kaifa. Lima artinya mengapa, kaifa artinya bagaimana. Jawaban yang pertama ketika kita ditanya mengapa kamu kerjakan, saya mengerjakannya karena Allah. Berarti itu syarat yang pertama adalah apa? Ikhlas. Yang kedua, bagaimana? Bagaimana kamu kerjakan? Saya mengerjakannya sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Nanti ada orang mengatakan, mengapa kamu mengerjakannya? Ya, saya ingin dipuji oleh orang, saya ingin dilihat oleh orang, ya, saya ingin disebut-sebut oleh orang, ya, saya ingin sehat. Maka tentunya orang yang seperti ini yang dia dapatkan adalah apa yang dia niatkan. Kemudian ada orang-orang yang beramal. Bagaimana cara kamu beramal? Saya beramal sesuai dengan yang diajarkan oleh ibu saya, bapak saya, sesuai dengan cara yang saya lihat dari ustadz saya, tuan guru saya. Ya, padahal kita diperintahkan untuk mengikuti siapa? Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana orang yang seperti ini amalan-amalannya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, perjumpaan dengan Allah, di mana berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala merupakan pemberian Allah yang paling besar kepada hamba-hambanya yang masuk surga. Bagaimana caranya agar kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Bisa melihat Allah, bisa melihat wajah Allah. Bagaimana caranya? Dijelaskan oleh Allah di dalam ayat ini. Ya, Allah berfirman, "Falya'mal 'amalan salihan." Hendaklah dia melakukan amalan-amal saleh.
Amal-amal saleh itu adalah amalan-amalan yang ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun juga. Artinya yang kedua itu syaratnya adalah ikhlas. Karena lawan dari ikhlas itu adalah apa? Syirik lawannya. Ya, la ilaha illallah. Kemudian faman talaba an-najata fa'alaihi an yalzama gharzahu. Barang siapa yang mengharapkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan kita sering mengatakan ayo ikhwah, semua manusia, apapun agamanya, apapun alirannya, pasti dia berusaha untuk mencari keselamatan. Tidak ada orang Yahudi yang mengatakan saya ingin masuk neraka, atau orang Nasara, atau orang sesat, atau orang apa saja. Tidak ada yang mengatakan saya ingin masuk neraka. Semua pasti mengatakan saya ingin masuk surga. Ya, saya ingin selamat di dunia ini. Nah, kata Syekh, faman talaban najata, barang siapa yang menginginkan keselamatan, bagaimana caranya? Fa'alaihi an yalzama gharzahu, maka hendaklah dia berpegang teguh dengan ajarannya, dengan perintah-perintahnya, dan menjauhkan larangan-larangannya. Ya, karena dia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan kepada kita jalan keselamatan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah apa? Uswatun hasanah. Terus liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik bagi kalian. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala mengutusnya kepada kita agar dia menjadi teladan, agar kita jadikan dia sebagai teladan. Ya. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi orang-orang yang mengharapkan ridha Allah dan kebaikan-kebaikan di hari kiamat. Teladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apanya kita teladani? Aqidahnya, ibadahnya, akhlaknya, tingkah lakunya, semua kita teladani. Maka itu adalah jaminan kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Ya, sahabat-sahabat, kenapa mereka selamat di dunia dan di akhirat? Kenapa mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat? Ya, itu tidak lain adalah karena mereka sedikit pun mereka tidak berani keluar dari garis yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat apa kata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu melapor kepadanya, dia mengatakan innal qatla qad istahalla bil qurra. Wahai Abu Bakar, peperangan ini telah banyak menghilangkan nyawa-nyawa para penghafal Al-Qur'an. Ya. Dan menurut saya hendaklah kita segera mengumpulkan Al-Qur'an. Kita tulis Al-Qur'an. Kita kumpulkan di Al-Quran ini supaya dia tidak hilang. Apa kata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu wa arda? Dia mengatakan, bagaimana saya akan melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Namun Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, demi Allah ini adalah suatu kebaikan. Lalu mereka musyawarah sampai larut malam. Akhirnya Abu Bakar menerima pendapatnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bayangkan ayo ikhwah, seandainya Abu Bakar dan Umar tidak mengumpulkan Al-Quran, tidak menulis Al-Quran ini, mungkin Al-Quran ini akan hilang. Ya, kalau seandainya mungkin ada 2 orang atau 3 orang yang menghafal misalnya surat An-Naba, terbunuh mereka 3-tiganya, berarti surat An-Naba itu akan hilang. Ya. Namun Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun." Kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami yang akan menjaganya. Bagaimana cara menjaganya? Yaitu
ditulis oleh Abu Bakar, kemudian disebarkan kembali. Setelah itu ditulis lagi oleh Utsman bin Affan. Demikian Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an ini. Maksudnya ya ikhwah, para sahabat dahulu radhiyallahu taala anhum, mereka tidak berani keluar sedikit pun dari garis yang telah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa an yatamassaka binahjihi, dan hendaklah dia berpegang dengan manhaj, cara-caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mengamalkan agama ini, kalau dia mau selamat di dunia dan di akhirat. Ya, apalagi di zaman yang sekarang yang penuh dengan fitnah ini ya ikhwah. Betapa banyaknya orang-orang yang menjelek-jelekkan Al-Qur'an, menjelek-jelekkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menuduh orang-orang yang menjalankan Al-Qur'an dan sunnah sebagai orang teroris, Wahabi dan yang lain-lainnya. Ya. Dan semua itu tidak luput dari tipu daya orang-orang kufar. Nas'alullah salam al-afiyah. Wa an yahdara min al-ibtida'i fid din, dan hendaklah dia waspada dari bid'ah-bid'ah di dalam agama. Ya. Ikhwani fi din azakumullah, para ulama salaf mengatakan satu bid'ah muncul, ada satu sunnah yang terkubur. Pasti itu. Ya. Satu sunnah yang hidup, ada satu bid'ah yang terkubur. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, hendaklah kita ini menjadi orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kita nanti di akhirat dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita menjadi orang-orang yang menguburkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian wa an yahdara min al-ibtida'i fid din, dan hendaklah dia waspada, berhati-hati. Jangan sampai dia melakukan bid'ah-bid'ah di dalam agama. Lihat, bid'ah-bid'ah di dalam agama, bid'ah-bid'ah di dalam urusan dunia tidak apa-apa. Karena urusan dunia kita lebih pintar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun coba lihat ayo ikhwah, orang-orang yang tidak faham tentang bid'ah ini. Ya, mereka ngamuk-ngamuk di medsos. Mereka mengatakan suruh Wahabi ini sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah. Suruh dia berhaji pakai jalan kaki katanya. Ya. Berhenti pakai loudspeaker. La haula wala quwwata illa billah. Ini menandakan bahwa dia tidak tahu apa itu bid'ah. Ya. Bid'ah dari segi bahasa itu adalah sesuatu yang baru. Ya. Karena dari segi bahasa artinya asy-syai'ul mukhtara'u ala ghairi mithalin sabiq. Sesuatu yang diada-adakan yang tidak ada contohnya dahulu, itu namanya bid'ah. Dari segi apa? Bahasa. Ini bisa kita katakan bid'ah dari segi bahasa. Ya. Mobil, HP itu bisa kita katakan bid'ah dari segi bahasa. Namun bid'ah dari segi bahasa ini tidak ada dalalahnya. Dalalah itu ada dalam bid'ah dari segi apa? Dari segi agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma kana min amri dunyakum fa antum a'lamu bi umuri dunyakum." Urusan dunia kalian, kalian lebih pintar, lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Ya, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada mobil. Di zaman kita ada. Di zamannya tidak ada pesawat, di zaman kita ada. Di zamannya tidak ada HP, di zaman kita ada. Maka kita lebih tahu tentang dunia ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ma kana min amri dinikum fa ilayya." Adapun urusan agama kalian, maka kembalikanlah kepadaku. Jangan kalian macam-macam, jangan kalian berkarya di dalam agama. Urusan dunia silahkan kalian berkarya. Namun urusan agama semua kalian kembalikan kepadaku. Maksudnya apa? Cari contohnya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwani fi din azakumullah, kata Syekh, wa an yahdhara min al-ibtida'i fid din. Dan hendaklah dia waspada, berhati-hati dari berbuat bid'ah di dalam agama. Berbuat bid'ah di dalam agama itu berarti kita merusak agamanya
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berzina, dia merusak dirinya sendiri. Orang yang berjudi, orang yang mencuri, dia merusak dirinya sendiri, merusak kepentingan manusia. Tapi kalau antum berbuat bid'ah, yang antum rusak apa? Agama Allah Subhanahu wa taala. Mana lebih besar? Ya, merusak agama atau merusak dunia? Merusak agama. Ya, la ilaha illallah. Kemudian wa tabdilu sunnati khatamil mursalin. Jangan sampai dia merubah agamanya atau sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan betapa banyaknya yang sudah mereka rubah. Ya. Lihat saja ayo ikhwah. Zikir setelah salat ini, contohnya saja. Ya, kita diajarkan istighfar 3 kali, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ditambah astaghfirullahal azim li wa liwalidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa liman lahu huququn alai, dan seterusnya. Ini dari mana datangnya ini ya ikhwan? Lihat, gara-gara bid'ah ini akhirnya yang datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terkubur. Yang datangnya dari Rasulullah hanyalah apa? Astagfirullah. Itu sekarang hilang, digantikan dengan yang modern ini. Ya, inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kalian menjadikan yang jelek itu sebagai pengganti yang baik? La ilaha illallah. Begitu beraninya ya ikhwah. Kalau sudah berani merubah agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jangan heran munculnya orang-orang yang begitu nekat, yang mengatakan seandainya saja Habib Fulan, ya, kalau dia tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan padamkan api neraka. Jangan heran itu. Ya, muncul siapa namanya ini? Mbah Gufran yang bisa bicara sama semut, bicara sama malaikat, bisa bicara sama jin, semuanya. Dan bahasa Suryani katanya. La haula wala quwwata illa billah. Bahasa yang paling afdal, yang paling baik adalah bahasa Arab. Ya, seandainya bahasa Suryani itu adalah bahasa yang paling baik, mungkin Allah akan turunkan Al-Quran itu pakai bahasa Suryani. Tapi bahasa Al-Quran ini adalah bahasa yang paling baik, bahasa Arab yang paling baik. Kok dia pelajari bahasa Suryani? La haula wala quwwata illa billah. Ya. Nah, itu contoh yang sederhana betapa banyaknya yang dirubah oleh kaum muslimin. Diajarkan kita oleh Rasulullah SAW, apabila dia salat, meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, di atas dadanya, di kiri ditaruh. Kemudian harus begini caranya. Kenapa begini? Ini seperti orang yang memegang jantungnya supaya dia khusyuk di dalam salat, supaya pikirannya tidak ke sana kemari. La ilaha illallah. Ya, tidak mungkin dia tidak akan ke sana kemari pikirannya itu. Ya, kalau dia tidak mengerti apa yang dia baca. Walaupun dia mengerti apa yang dia baca, tidak mungkin tidak kesana kemari pikirannya. Sudah fitrahnya manusia. Lihat apa kata Ammar ibn Yasir. Inna ahaduna la yusalli salat. Ya, sesungguhnya salah seorang di antara kami apabila kami salat. Sahabat loh ini. Bukan orang Lombok. Ya, bukan orang Sasak. Sahabat ini. Kami kalau kami salat, kami tidak tahu berapa yang kami dapat. 1/10, 1/9, 1/8, 1/7. Kenapa itu? Kenapa bisa mendapatkan seperti itu? Karena tidak mungkin dia tidak memikirkan hal yang lain. Ya, karena ketika seseorang, ketika dia khusyuk di dalam salatnya, terdengar suara, pasti dia mengatakan, suara apa ini ya? Ya, begitu ada tercium bau, langsung dia mengatakan ini cumi atau ayam tongkol, ikan tongkol. Itu pasti dia menganalisa. Ya. Tapi orang-orang yang faham yang dia baca, segera dia kembali. Kalau orang yang enggak mengerti, pasti melayang pikirannya. Ya.
ini ikan tongkol, kalau pakai sambal munti alangkah enaknya, kemudian sayur apa lebui katanya, dan seterusnya. Ya, lalu masak dengan hanya sekedar meletakkan tangan kiri di jantung, kemudian memegang, caranya begini cara kita bisa khusyuk di dalam salat. La haula la quwwata illa billah. Kemudian walihada kana min nushi Nabi sallallahu alaihi wasallam li ummatihi idza khataba hadzarahum min al bid'ah. Oleh karena itu, karena keinginan besarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, keinginan besarnya untuk umat, agar umatnya ini mendapatkan kebaikan-kebaikan, sehingga setiap Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbah pasti dia mengatakan, menganjurkan, melarang mereka dari bid'ah dan menganjurkan kepada mereka, memerintahkan mereka untuk berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Setiap khutbah pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap dia khutbah, setiap dia ceramah, pasti dia mengatakan, fa inna khairal hadithi kitabullah, sebaik-baiknya ucapan itu adalah firman Allah. Tidak ada ucapan yang lebih baik daripada firman Allah. Ya, wa khairul huda, dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur, dan sejelek-jeleknya perkara adalah al-muhdatsat, perkara-perkara yang baru di dalam agama. Ya, perkara-perkara yang baru di dalam agama itu namanya apa? Bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah dhalalah. Ya, di musim panas begini juga khutbahnya, di musim dingin begini juga khutbahnya. Ya, di mana-mana dia khutbah, di Makkah, di Madinah, di mana saja dia khutbah, pasti dia mengatakan, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kullu bid'atin dhalalah atau illa bid'ah hasanah. Selalu Nabi mengatakan bid'ah dhalalah, tidak pernah Nabi mengatakan bid'ah hasanah, itu tidak ada. Muncul sekarang ini bid'ah hasanah. Siapa kira-kira yang kita akan ikuti? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan kullu bid'atin dhalalah, atau kiai-kiai yang mengatakan ada bid'ah hasanah? Ya. Menurut antum siapa yang antum akan ikuti? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua kita pasti akan mengatakan demikian. Ya. Namun ternyata banyak di antara kaum muslimin yang meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengikuti perkataan para kiai, para ustadz, para tuan guru dan yang lain-lainnya. Bagaimana kita akan mulia, bagaimana kita akan jaya, bagaimana kita akan menang sementara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tinggalkan. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Suatu hari pasukan yang pergi berperang di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, mereka mengepung satu benteng, kemudian pasukan yang ada di dalam benteng itu menyerah. Langsung panglimanya Umar ini kirim surat kepada Umar, wahai Umar, alhamdulillah kita sudah menang. Ya, langsung Umar kembali membalas, kapan kalian mulai mengepung dan kapan kalian menang? Kapan mereka menyerah? Mereka mengatakan kami mengepung terbitnya matahari, dan begitu matahari tenggelam kami sudah dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar langsung marah. Seharusnya dia mengatakan alhamdulillah, senang gembira, namun justru dia marah. Apa yang buat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu marah? Ya, dia mengatakan tidaklah kemenangan ini telat kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan karena ada dosa-dosa yang kalian lakukan ini.
Coba ayo ikhwah, dia menang, tapi lihat bagaimana fiqihnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dia tahu kemenangan itu telat datang gara-gara ada maksiat. Kalau Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dihidupkan di zaman sekarang ini, lalu dia melihat maksiat-maksiat yang ada di pinggir jalan, di mana-mana, di rumah kita, ya, pasti dia akan mengatakan tidak mungkin Allah akan memenangkan umat yang seperti ini. Tidak mungkin Allah akan memuliakan umat yang seperti ini. Tidak mungkin Allah akan menjayakan umat yang seperti ini. Ya. Padahal coba lihat ayo ikhwah, dari terbit matahari sampai tenggelam matahari mereka sudah menang. Padahal ini sangat wajar. Zaman perang zaman dulu tidak seperti zaman sekarang. Mulai persiapkan pedangnya, mulai mempersiapkan tamengnya, kemudian kudanya dan yang lain-lainnya. Ya. Namun Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ardhah Al-Faruq, dia mengerti, dia faham, dia faqih orangnya, ya, sehingga dia mengetahui kemenangan itu telat datang dari Allah Subhanahu wa taala, itu pasti adalah karena dosa-dosa yang kita lakukan. Kemudian, jadi ikhwani fi din azakumullah, ini setiap kali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian. Di musim panas, musim dingin, musim kemarau, ya, di saat orang kelaparan, di saat ada wabak, di saat ada bala, di saat perang, di mana-mana saja, selalu Nabi mengatakan, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Selalu dikatakan demikian. Ya, selalu Nabi mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah, setiap dhalalah itu sesat. Tidak pernah Nabi mengatakan ada bid'ah hasanah. La ilaha illallah. Kemudian wa akhbara anna man iltazama sunnatahu fa innahu sayaridu ala hawdihi syarif yaumil qiyamah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan kita bahwa barang siapa yang iltizam kepada sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa arti iltazama sunnatah? Iltizam kepada sunnahnya artinya dia mengamalkan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya sehari-hari. Dia duduk, dia berjalan, dia beribadah, dia salat, dia berakidah, dia berakhlak, dia bergaul bersama kepada anak istrinya sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu arti iltizam. Ya. Nah, kata Syekh, barang siapa yang iltizam dengan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka fa innahu sayaridu ala haudhihi syarif yaumil qiyamah. Maka orang seperti inilah yang akan datang dan minum dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Siapa yang minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diberikan syafaah, dimintakan syafaah pada hari kiamat. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, nanti cari aku di telaga. Siapa itu? Siapa sahabat itu ayo ikhwan? Masa nggak ada yang ingat? Bukan. Antum nggak serius ngaji antum ini. Tadi di awal kajian kita mengatakan, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan untuknya, dia akan diberikan pemahaman di dalam agama. Tidak mungkin kita akan faham agama kalau kita tidak serius. Siapa itu? Dia mengatakan, ya Rasulullah, mintakanlah aku syafaat nanti di sisi Allah. Rasulullah mengatakan, ya, aku akan lakukan. Lalu kemana aku akan mencarimu? Cari aku di sini, cari aku di sini. Kemudian nanti cari aku juga di Al-Hawd, cari di telaga. Di 3 tempat ini pasti aku akan ada. Siapa sahabat itu? Enggak ada yang ingat coba. Saya khawatir antum ayolehu, antum nyatat nanti sampai di rumah catatan ini untuk menyalakan kompor nanti. La haula wala quwwata illa billah. Sahabat itu adalah Anas bin Malik. Ya. Baik. Jadi barang siapa yang iltizam, jadi kita katakan iltizam itu dia mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada dirinya, ya, baik dari segi akidah, ibadah, akhlak, muamalah, ya,
maka orang itu dia akan datang dan dapat minum dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma man baddala sunnatah, adapun orang-orang yang merubah mengganti sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, cara-cara dari Nabi, ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diganti, ditukar dengan ajaran yang lainnya. Ya, ikhwani fiddin azakumullah, betapa banyaknya ajaran-ajaran ini. Nelong, mitu, nyiwa, nyatus, dari mana datangnya itu? Pernah kita diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu? Enggak pernah. Ya, kemudian diajarkan orang talqin. Setelah menguburkan lalu ditalqin. Nabi sallallahu alaihi wasallam sekian banyak sahabat-sahabatnya meninggal dunia. Putra putri-putrinya meninggal dunia. Tidak ada riwayat yang mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di atas kuburnya lalu mentalqinkan putri-putrinya atau paman-paman yang dia cintai. Tidak pernah ada seperti itu. Ya. Jadi itu tidak ada contohnya. Yang datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, selesai menguburkan, dia mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, "Istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbit fa innahu al-ana yus'al." Ya, mintakanlah saudara kalian ini ampunan, mintakanlah dia ketetapan, karena sebentar lagi dia akan ditanya. Kapan dia ditanya? Apabila kita sudah keluar. Karena apabila kita sudah keluar dari kuburan itu, di sanalah dia mulai mendengar. Ya, berarti kalau kita masih berada di sana, dia belum mendengar. Ya, berarti orang yang menalkinkan orang yang mati itu, dia menalkinkan siapa? Hah? Orang yang belum mendengar. Ya, la hawla la quwwata illa billah, ya fulan ibn fulan, ya Abdullah ibn Abdullah ibn Amatillah, dan seterusnya. Orang belum mendengar di talqin. Ya, la hawla la quwwata illa billah. Talqin itu ada, tapi yang ditalqin itu orang yang akan meninggal dunia. Karena talqin itu sama seperti kita mengajarkan anak-anak kita. Tata, titi, tutu, kita ajarkan kepada anak-anak yang masih kecil supaya dia bisa mengucapkannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laqinu mautakum." Talqinkanlah orang-orang yang akan mati di antara kalian apa? La ilaha illallah. Orang yang ditalqin itu orang yang sudah mati atau orang yang belum mati, ayo ikhwah? Orang yang belum mati, orang talqin, orang yang sudah mati bagaimana dia akan ditalqin? Kelanjutan hadis itu, "Faman kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya dari dunia ini la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Yang berucap itu orang sudah mati atau orang yang akan mati, ayo ikhwah? Orang yang akan mati. Di balik ini, ya, yang datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang akan mati kita talqin, namun kita yang kita talqin adalah orang-orang yang apa? Yang sudah mati. Ya. Kan ini namanya menukar agama syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita akan mulia, bagaimana kita akan jaya kalau agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah kita rubah. Ya. Habis waktu ini ada. La ilaha. Sedikit aja ini. Baik. Nah, ini tidak terganggu orang yang ada dengar suaranya. Baik. Kata Syekh, "Wa amma man baddala sunnatahu wasta'adha anha bil bid'ah." Adapun orang-orang yang merubah menggantikan sunnahnya dengan perkara-perkara bid'ah, fa innahu sayudadu wa yub'adu min haudhihi, maka dia akan dihalangi dan disuruh menjauh dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia tidak akan dapat minum dari telaga ini. Orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Telagaku itu lebarnya adalah perjalanan 1 bulan, panjangnya perjalanan 1 bulan. Di sana ada gelas-gelas, jumlahnya adalah sejumlah bintang-bintang di langit. Airnya lebih putih dari susu, lebih manis daripada madu. Barang siapa yang minum dari telaga itu, dia tidak akan pernah merasakan
kehausan sama sekali. Semoga kita ini termasuk orang-orang yang dapat minum dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu ayo ikhwah, kalau antum mau minum dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalkanlah sunnahnya. Meskipun semua orang tidak senang. Yang kedua, sampaikan sunnah ini, diterima enggak diterima, sampaikan. Ya, berani apa enggak antum ini ya ikhwan? Masjid loh ini antum. Jangan bilang berani tapi antum enggak berani. Ya, setidak-tidaknya antum sampaikan kepada anak dan istri. Kalau anak dan istri masa antum akan didemo? Ya. Yaqul sallallahu alaihi wasallam, jadi orang-orang yang dijauhkan ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mereka datang kepadaku ke telagaku. Lalu mereka masing-masing mengambil gelas, lalu diangkat gelas ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta idza ahwaitu liunawilahum, sehingga aku merunduk untuk menuangkan ke air kepada mereka. Ikhtalajuduni, mereka terhalang dariku. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ashabi, ini sahabat-sahabatku, kenapa mereka dihalangi untuk minum dari telagaku? Lalu dijelaskan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Ya Muhammad, engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelah engkau tidak ada. Di apa yang mereka ada-adakan berarti itu apa itu ayo ikhwan? Bid'ah. Setelah engkau tidak ada. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, suhqan liman ghayyara ba'di. Menjauhlah bagi orang-orang yang telah merubah agamaku setelah aku meninggal dunia. Jadi kalau Nabi dihidupkan sekarang, kemudian dia masuk ke masjid-masjid, kemudian dia lihat tata cara orang yang beribadah, apakah dia akan mengatakan, wah ini umatku yang terhebat ini? Ya, lihat Nabi mengajarkan Allahu Akbar, sejajar dengan bahu, atau kalau terangkat sedikit sejajar dengan daun telinga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, lebih. Ini dari mana datangnya? Bukan yang diajarkan oleh Nabi. Nabi di atas dada Allahu Akbar, di atas leher Allahu Akbar. Ini bagaimana ini ya ikhwan? La haula wala quwwata illa billah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk merapikan saf. Safnya jarang-jarang. Ada yang maju, ada yang mundur. Ya. Kalau dihidupkan Nabi, pasti dia akan mengatakan, ini umatnya siapa ini ya? La haula wala quwwata illa billah. Tapi mungkin kita cukup sampai di sini, semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.